Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. Zanoval yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya izin menanyakan terlebih dahulu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Dian, dok. Ibu Dian, izin sambil mencatat ya, Bu ya. Ibu Iya, Dian, dok. usianya berapa, Ibu? 18 tahun, dok. 18 tahun. Untuk alamatnya di mana, Ibu? Saya tinggal di Dago, dok. Di Dago, Ibu. Baik, Ibu, untuk status pendidikan terakhirnya apa, Bu? Saya SMA, dok. SMA, baik Ibu. Ibu datang ke sini dengan keluhan apa, Ibu? Saya sering merasa pusing nih, dok. Udah Hmm, timbul beberapa minggu ini, hilang timbul gitu, dok. Pusingnya hilang timbul ya, Bu ya. Itu apakah Ya, sudah dari kapan, Ibu, itu untuk pusingnya? ada 3 minggu ini, dok. Tiga Terus minggu. kadang-kadang juga suka lemes badan, gampang lelah, mudah lelah. Nafsu makan juga turun. Baik Ibu. Ada Baik Ibu, untuk biasanya ada pusingnya itu kalau berkurang itu pada saat apa, Ibu? pada saat mungkin terlalu banyak aktivitas ya, dok, ya. Jadi biasanya pas istirahat itu lebih hilang pusingnya gitu ya, Bu ya? Iya, dok, benar. Hmm, Baik Ibu, untuk tadi apa lemas sama mudah lelah ya, Bu ya? Untuk Iya, dok. ada penurunan nafsu makan juga nggak, Bu? Penurunan nafsu makan sih pada trimester pertama iya, dok, tapi sekarang sih Hmm, udah mulai mau makan, dok. Sudah mulai mau makan ya. Untuk izin, saya ingin bertanya juga Ibu terkait dengan konsumsi gizi Ibu ya, Bu ya, karena kan Ibu udah kehamilan, udah trimester terakhir nih, Bu ya. Untuk gizi bagaimana, Bu? Apakah makanannya seimbang atau tidak, Bu? Kalau perasaan saya sih kayaknya kurang seimbang ya, dok, ya, karena saya Hmm, kurang makan sayuran, buah-buahan gitu. hmm, Lebih seringnya saya jajan-jajan gitu, dok, jajan-jajan yang makanan segar-segar gitu kayak bakso gitu ya, dok, ya. Baik Kurang Ibu. protein mungkin juga. Jadi lebih kayak sering jajan di luar ya, Bu ya. Iya, Mm-mm. benar, dok. Kalau saya izin bertanya Ibu, untuk Ibu jarang makan sayur tuh kenapa, Bu? Apakah Ibu ada alergi terhadap sayur tertentu atau Ibu apa namanya nggak suka aja gitu, Bu? Sebenarnya suka sih suka, dok, tapi ya mungkin karena bawaan hamil jadi karena ngeliat sayur menjadi kurang suka, jadi kayak agak mual Hmm, gitu, dok. Baik Ibu. Untuk ini Bu, Ibu kan lagi hamil ya, Bu ya, dan pasti juga lagi mengus suami juga. Itu apakah Ibu sering masak makanan yang cepet aja gitu, Bu, kayak makanan cepet saji atau kayak nugget atau apa gitu, Bu, biar lebih praktis gitu, Bu? Iya, selama hamil ini ya kayak gitu, dok, karena saya kan gampang capek ya, jadi saya yang praktis-praktis aja saya Hmm, masak kayak makanan saji gitu, dok. iya Ibu. Jadi jarang buat makanan yang buah sayur gitu jarang ya, Bu ya? Iya, dok. Untuk ini Bu, untuk mohon maaf ya Bu ya, untuk pekerjaan suami apa Bu? Suami saya karyawan swasta, dok, di pabrik, buruh pabrik ya. Buruh pabrik ya. Apakah menurut Ibu dengan penghasilan suami apakah mencukupi dari kebutuhan Ibu? Apalagi kan sekarang Ibu sudah mau melahirkan itu Ibu. Apakah mencukupi dari kebutuhannya? Ya kalau dibilang cukup ya dicukup-cukupin lah, dok, ya. Baik Ibu. Orang Mm-mm. pintar-pintar saya ngatur gitu aja kali, dok. Habis gimana ya? Ibu, apakah Ibu sering apa namanya untuk kemarin kan sudah sempat saya kasih vitamin ya Bu ya, itu apakah Ibu minum teratur atau tidak Bu untuk vitaminnya? Saya nggak teratur, dok, nggak rutin minumnya, dok. Kenapa tuh Bu? Kok nggak Kadang-kadang saya teratur? minum, kadang-kadang enggak gitu. Kenapa tuh Bu? Kadang mual, dok. Kadang Mual suka ya. mual. Heeh. Baik. Ibu, untuk sebelumnya kan sudah pernah periksa ya Bu ya. Itu Ibu untuk konsultasi ke saya tuh udah berapa kali Bu selama sampai ke trimester terakhir ini? Eh, Hanya 2
kali dok. Hanya 2 kali ya. Iya, Oh ya, pas di usia 5 minggu sama di 12 minggu ya Bu ya. iya Ini ada benar dok. ininya Bu, ada rekam medisnya. Baik Iya, Ibu. Ibu sudah menikah dari berapa lama Ibu? dari 2024 dok, bulan Mei. Bulan Mei. Untuk ininya Ibu, kan Ibu sudah menikah ya Bu ya. Untuk hubungan dengan kakak adik Ibu apakah baik Ibu? Ya selama ini sih baik-baik aja sih dok ya, biasa aja gitu. Baik. Lalu kemudian untuk Ibu apakah hubungan dengan mertua atau keluarga dari suami apakah baik Ibu? Baik dok, baik. Baik. Ibu, punten Ibu kan selama di rumah nih ya, ibu rumah tangga ya Bu ya? Iya dok. Ya ibu rumah tangga. Ibu apakah selama di rumah itu Ibu sering bersosialisasi dengan keluarga, dengan tetangga Ibu? Eh, suka juga sih dok kadang-kadang. Hmm, Seperti ada pengajian gitu ya Bu ya, mungkin ya Bu ya? Atau Iya, betul, dok. baik. Berarti hubungan dengan tetangga baik ya Bu ya? Baik, baik Baik. dok. Ibu apakah di tetangga ada yang masa Ibu bikin kesel atau masa kayak membicarakan Ibu di belakang gitu Bu? Kayaknya nggak ada kali dok ya, saya juga nggak suka nanya-nanya gitu, nggak suka Hmm, ngegosip ya dok. Kayaknya nggak ada sih dok. Berarti baik Karena saja saya ya kan Bu nggak. ya. Iya. Baik Ibu. Untuk Ibu apakah apakah suaminya itu kan berarti kan pulang malam tiap hari ya Bu ya? Karena buruh pabrik ya Bu ya? Iya. Ya itu bagaimana dengan komunikasi kepada suami Ibu? Apakah Ibu pulang Ibu menyambut baik dengan suami lalu kemudian mengobrol atau bagaimana Ibu? Suami saya juga sih kadang-kadang dok, kadang-kadang suka di luar kota juga gitu loh. Sesekali di Iya, luar kota ya Bu ya? iya benar. Sekali di luar kota. Ya paling ya kalau di luar kota ya saya telepon, ya telepon aja dok komunikasinya ya, video Hmm. call kayak gitu. Oh ya di rumah ya baik, komunikasi biasa ngobrol. Baik Ibu. Ibu punten apakah selama kehamilan ini Ibu mengalami KDRT dengan suami Ibu? Enggak dok, Tidak ada kekerasan fisik ataupun kekerasan mental ya Bu ya? enggak ada dok. Baik Ibu. Jadi tadi saya izin menyampaikan terlebih dahulu tadi untuk emosional Ibu agak sedikit bersemangat ya Bu ya menceritakannya juga ya Bu ya. Lalu kemudian tadi saya sudah menggali masalahnya, ternyata Ibu tuh kurang untuk konsumsi makanannya dan ada mual juga pada saat minum vitaminnya. Lalu kemudian juga tadi juga ada pemeriksaan ke dokter hanya 2 kali saja di trimester di usia 5 minggu dan 12 minggu. Lalu kemudian Iya betul. pekerjaannya juga tadi buruh pabrik ya pekerjaan suaminya ya Bu ya. Iya. Baik Ibu. Sebelumnya saya berterima kasih banyak ini Ibu sudah berkonsultasi kepada saya ya Bu ya. Sama-sama dok. Nantinya Iya, kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut ini Ibu terkait dengan kehamilan Ibu. Apakah Ibu bersedia? bersedia dok. Baik Ibu, kita nanti akan melanjutkan ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam dokter. Perkenalkan nama saya Dr. Zanoval yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya menanyakan terlebih dahulu Ibu, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Dian dok. Ibu Dian, usianya berapa Ibu? 18 tahun dok. Saya izin mencatat ya Bu ya. Iya dok. Untuk alamatnya di mana Ibu? Di Dago dok. Di Dago, baik Ibu. Untuk Ibu sukunya apa Bu? Apakah Jawa, Sunda atau apa Bu? Sunda ya dok ya. Sunda. Untuk mohon Iya. maaf Bu, untuk status pendidikan Ibu terakhir apa Bu? SMA dok. SMA, baik Ibu. Ibu datang ke sini dengan keluhan apa Ibu?
Saya ada pendarahan ini dok. 1 hari Hmm, sebelum ini kemarin ya berarti ya. baik Ibu, saya ingin menyampaikan berita ya Bu ya. Iya dok. Berita duka Ibu. Jadi di sini Kenapa nih dok ya? ruangannya sudah tertutup rapat ya Bu ya. Privasi Ibu sudah Heeh. terjaga. Apakah Ibu Iya dok. berkenan saya menyampaikan berita duka ini? Iya ada apa ya dok ya? Berita duka apa ya dok ya maksudnya dok ya? Hmm, baik Ibu, tadi dari hasil pemeriksaan dan saya sudah Heeh. berkonsultasi terhadap Dokter Opjin Ibu. Ibu di sini Heeh. kan tadi ada sempat pendarahan jalan lahir juga ya Bu ya. Di sini Iya. Ibu anaknya itu mengalami abortus Ibu. Nah, abortus itu adalah kondisi di mana janin Ibu tidak terselamatkan Ibu. Seperti Ya itu. Allah dok. Terus gimana dok ini dok? Ya Allah kok bisa gitu ya dok ya? Saya pikir pendarahan itu nggak bahaya dok ya. Hmm, iya Bu. Jadi sebelumnya kan Ibu sempat datang ke rumah sakit ini dengan keluhan jatuh ya Bu ya, jatuh dari tangga Ibu terpleset seperti itu. Nah, di mana nantinya ketika terpleset itu yang di mana kena ke bagian rahim Ibu sehingga nantinya ada kebocoran dan nanti bisa juga menyebabkan si bayi Ibu tuh meninggal seperti itu Ibu. Ini nggak bisa diselamatkan dok ya? Atau jalan lain gitu dok? Eh, Eh, s- bayi saya nggak bisa diselamatkan ya dok ya? Tidak bisa Ibu karena ini Ibu datang ke rumah sakit pun juga dalam kondisi yang sudah sangat parah Ibu karena Ibu tadi kan terpleset gitu Bu. Ya Allah dok, tapi untuk gimana untuk selanjutnya dok? Saya masih bisa tetap punya anak kan dok ya? Masih bisa hamil ya dok ya? Untuk selanjutnya Ibu masih bisa untuk hamil, tetapi saya mengerti dalam kondisi seperti ini pasti Ibu sangat sedih, pasti Ibu sangat sangat berduka sekali dengan apalagi ini anak pertama Harapan yang saya itu Ibu dok, iya. harapkan selama ini Ibu. Ibu punten Iya dok. apakah Ibu kesini dengan suami atau dengan keluarga Ibu? Iya ada dengan suami saya dok. Ibu, untuk suami nanti bisa disampaikan ya Bu ya untuk berita duka ini ya Bu ya. Iya dok. Mhm. Baik Ibu, untuk keluarga nanti juga bisa disampaikan. Saya harap Ibu nantinya bisa lebih kuat dan lebih tegar ketika menyampaikan berita ini kepada keluarga dan suami ya Bu ya. Iya dok. Tapi Mhm. saya tetap aja dok, masih sedih dok. Masih Gimana sedih ya dok? Bu. Baik, saya Iya. mengerti dengan kondisi ibu-ibu. Tapi mohon maaf sekali Bu untuk bayinya tidak bisa diselamatkan Ibu karena pendarahan yang hebat Ibu. Baik Iya Ibu, dok. Yang eh terbaik aja buat saya deh dok. Lakukan mhm. yang terbaik buat saya aja. Baik Ibu, ini kan Ibu sebelumnya pernah sekarang kan kegugurkan ya Bu ya. Untuk kedepannya bagaimana Bu planningnya? Apakah Ibu ada ingin hamil lagi Bu? Iya dok, pastilah dok, pasti ingin hamil lagi karena saya kan belum punya anak dok. Terus Hmm. kalau untuk kehamilan itu gimana dok ya? Apa harus ada jarak atau gimana dok ya? Kan saya kalau habis di aborsi ini berapa lama gitu tentang waktunya biar bisa hamil lagi dengan baik itu dok. Baik Ibu. Untuk tentang kehamilannya sebenarnya jaraknya itu sebenarnya 2 tahun Ibu. 2 tahun, setahun saja sudah setahun atau 2 tahun sebenarnya sudah bisa Ibu, tapi tergantung dari ibunya nih. Kan biasanya kalau misalnya ada keguguran seperti ini, saya mengerti bahwa ada trauma yang Ibu rasakan seperti itu Bu. Lebih baik Ibu nanti ada proses penyembuhan terlebih dahulu untuk trauma Ibu, baru Ibu, jika misalnya Ibu sudah siap untuk hamil lagi, maka eee, diperbolehkan gitu, Bu. Iya dok. Tapi berarti gimana dok? Saya apa harus KB dulu atau enggak ini dok? Kalau di rentang jarak 1 tahun 2 tahun gitu ya, dok ya? Boleh untuk KB atau seperti KB-nya yang ini saja Bu, yang menggunakan kondom dulu gitu untuk saat berhubungan dengan suami Ibu, seperti itu Ibu. Kalau Ibu dirasa sudah siap dengan
Ibu untuk hamil lagi, mentalnya sudah siap, udah tidak teringat lagi dengan kejadian aborsi ini, maka boleh Ibu untuk hamil lagi gitu, Bu. Karena nantinya kalau misalnya Ibu paksakan dengan keadaan mental Ibu yang masih teringat seperti ini, masih sedih juga, sehingga nantinya akan berpengaruh kepada kehamilan Ibu. Nanti Ibu bisa stres atau nafsu makannya menurun, dan itu nanti akan berpengaruh kepada kondisi janin Ibu, seperti itu, Bu. Iya dok. Makasih dok atas ini apa pencerahannya. Iya, Ibu. Ya mudah-mudahan saya bisa cepet-cepet dikasih anak lagi nih dok. Baik, Sama Ibu. Allah. Baik, Ibu, nantinya kita akan konseling lagi ya, Bu ya. Selanjutnya untuk Ya, dok. pemulihan dari mental Ibu. Saya mengerti bahwa kesehatan mental itu sangat penting, Ibu. Jadi nantinya kita akan mencoba untuk memperbaiki, kita akan coba untuk terapi ya, Bu ya. Iya, makasih dok. Baik, Ibu, ada ingin yang ditanyakan lagi, Bu? Cukup dok. Cukup. Itu aja. Baik, Ibu, terima kasih sudah berkonsultasi ya, Bu ya, dan saya turut berduka sedalam-dalamnya atas kematian dari janin Ibu. Terima kasih dok. Baik, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok.